Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3711 Aku akan pergi bersamamu. Kamu kentut. Meskipun Paviliun Wantong kita tidak sebaik aliansi penyegel iblis, kita masih tidak kekurangan sumber dayanya. Bagaimana saya bisa memata-matainya? Saya tidak peduli siapa yang ingin dibunuh Dev. Dia berada di pesawat Paviliun Wantong kita sekarang, dan dia perlu dilindungi oleh Paviliun Wantong kita. Jika saya menyerahkannya sekarang, bagaimana pandangan seluruh wilayah selatan? Paviliun Wantong kita di masa depan. Paviliun, sebagai penatua pengawal, saya ingin melindungi keselamatan pesawat dan penumpang. Kecuali saya mati, saya tidak akan menyerahkan orang itu kepada Anda. Saya tidak peduli bagaimana Anda mendapat kabar bahwa Dev ada di pesawat kami. Jika Anda berani menggunakan kekerasan, saya akan menemani Anda sampai akhir. Bahkan jika saya mati, Paviliun Wantong kami akan menempatkan Anda pada daftar yang harus dibunuh, daftar. Kamu harus berpikir hati-hati. Jika Paviliun Wantong kita termasuk dalam daftar yang harus dibunuh, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk nongkrong di wilayah selatan? Penatua Sun hanya bisa terus keluar dari Paviliun Wantong untuk menakut-nakuti pihak lain. Benar saja, biksu bermata satu itu ragu-ragu kali ini. Paviliun Wantong juga merupakan sekte terkenal di wilayah selatan, dengan banyak cabang di wilayah selatan. Jika dia benar-benar kesal dan Tuan Wantong memasukkannya ke dalam daftar yang harus dibunuh, dia benar-benar tidak akan bisa jalan-jalan di wilayah selatan. Terlebih lagi, penguasa Paviliun Wantong adalah seekor naga yang tidak pernah melihat akhir, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya. Semua tetualah yang mengendalikan Paviliun Wantong. Tepat ketika biksu bermata satu itu ragu-ragu, Penatua Sun melanjutkan, jika sesama penganut Tao menyerah kali ini, saya, Paviliun Wantong, dapat mengirimkan sejumlah sumber daya. Meskipun itu tidak sebaik upeti 100 tahun dari penyegelan iblis aliansi, itu pasti tidak akan terlalu buruk. Penatua Sun memukul ketika setrika masih panas, berharap dapat membuat biksu bermata satu itu pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun, biksu bermata satu itu menjadi semakin ragu-ragu. Saudaraku, jika kita membunuh Dev, itu tidak akan sesederhana hanya mendapatkan pemujaan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Pada saat ini, seorang pemuda di belakang biksu bermata satu maju ke depan dan membisikkan beberapa kata di telinga biksu bermata satu. Setelah mendengar ini, mata biksu bermata satu itu menjadi tegas dan dia memandang ke arah Penatua Sun dan berkata, Penatua Sun, meskipun saya tidak berniat menjadi musuh Paviliun Wantong, saya harus menyingkirkan Dev hari ini, jika tidak, Anda akan mati. Penatua Sun mengerutkan kening. Dia akan berhasil sekarang. Saya tidak tahu apa yang dikatakan biksu bermata satu itu lagi yang membuat biksu bermata satu itu menjadi bertekad. Elder Sun, bisakah kamu mengalahkan mata ini? Tepat ketika Penatua Sun berada dalam masalah dan tidak tahu harus berbuat apa, Dev keluar dari pesawat. Tuan Dev, mengapa Anda keluar? Bukankah saya sudah bilang jangan bergerak? Melihat Dev keluar, Penatua Sun berkata dengan cemas. Apakah kamu Dev? Biksu bermata satu itu menatap Dev dan bertanya dengan heran. Lagi pula, dia berpikir bahwa orang yang bisa dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan ratusan tahun juga adalah seorang biksu di alam kesengsaraan level 5 atau lebih. Dia juga harus menjadi orang yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan Demon Sealing Alliance. Tapi Dev terlihat sangat muda, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia sangat biasa. Bagaimana seseorang dengan tingkat kekuatan seperti ini bisa dihukum oleh Demon Sealing Alliance? Ya, saya Dev, orang yang dibunuh oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Aku bisa pergi bersamamu, tapi jangan mempermalukan Penatua Sun, kata Dev kepada biksu bermata satu. Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika Dev ditangkap tanpa ragu-ragu, dia tidak perlu menyinggung Paviliun Wantong, dan dia masih bisa menerima pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis terbaik dari kedua dunia. Baiklah, selama kamu patuh, aku tidak akan pernah mempermalukan Paviliun Wantong. Aku akan segera membiarkan mereka pergi. Biksu bermata satu itu mengangguk. Tuan Dev, Anda. Penatua Sun tidak tahan melihat Dev berdiri atas inisiatifnya sendiri hanya untuk menghindari masalah padanya.
Dev mengabaikan Penatua Sun dan terus berkata kepada biksu bermata satu itu, saya akan segera dibunuh oleh Anda. Dapatkah saya memahami satu hal sebelum saya mati? Bab 3712, berhenti berpura-pura. Oke, beritahu aku, kata biksu bermata satu itu. Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa saya berada di pesawat Paviliun Wantong, dan bagaimana Anda tahu bahwa saya pergi ke istana Guanghan? Siapa yang memberi tahu Anda? Dev selalu bertanya-tanya siapa yang mengungkapkan keberadaannya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia membawa pesawat itu ke istana Guanghan, dan tidak mungkin orang-orang ini membocorkan keberadaannya. Dan para biksu di pesawat itu tidak mengenalnya, dan mereka tidak dapat mengungkapkannya. Hahaha, tidak masalah jika kamu menyinggung aliansi penyegel iblis, tapi kamu sebenarnya menyinggung tuanmu dari keluargamu. Tuanmu mengungkapkan keberadaanmu kepada kami. Sekarang kamu mengetahuinya, kamu sangat memahaminya. Biksu bermata satu itu tertawa dan berkata, Mu Kui. Mata Dev sedikit menyipit. Dia tahu bahwa Penatua Xia tidak akan pernah membunuh Mu Kui, tetapi dia tidak menyangka akan membiarkan orang ini pergi begitu cepat. Tuanmu dari keluargamu. Bagaimana Tuan Dev menyinggung perasaannya? Penatua Sun tidak tahu apa yang dilakukan Mu Kui di Paviliun Wantong, jadi dia sangat ragu. Dev tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Penatua Sun, jadi dia berkata, Penatua Sun, ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Aku baru saja bertanya padamu, bisakah kamu mengalahkan mata yang satu ini? Kamu belum menjawab. Tuan Dev, saya 80% yakin bisa mengalahkannya, tapi dia memiliki begitu banyak adik laki-laki yang tidak lemah sama sekali. Murid-murid yang saya bawa ini bukan tandingannya. Penatua Sun berkata dengan malu. Jika itu 1 lawan 1, Penatua Sun tidak takut. Tapi ada begitu banyak orang di sisi lain, tidak mungkin melawannya sendirian. Elder Sun, pegang saja satu mata ini dan serahkan sisanya padaku. Dev berkata dengan tenang. Apa? Penatua Sun terkejut, Tuan Dev, ini adalah lebih dari selusin biksu di alam kesengsaraan tingkat 5 dan 6. Meskipun tidak banyak biksu tingkat 6, ada begitu banyak orang yang Anda tidak bisa tangani hanya dengan alam kesengsaraan tingkat ketiga. Meskipun Penatua Sun tahu bahwa Dev pandai dalam bidang mantra, mustahil bagi biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan untuk berurusan dengan lebih dari selusin biksu tingkat 5 dan 6 di alam kesengsaraan. Bukankah ini lelucon? Ketika biksu bermata satu itu melihat bahwa Dev sebenarnya ingin mengambil tindakan dan menangani sendiri lebih dari selusin adik laki-lakinya, dia tiba-tiba tertawa liar. Wah, apakah kamu sudah gila dan menjadi gila? Kamu hanya di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan kamu masih ingin bertarung dengan selusin saudara laki-lakiku. Apakah kamu menjadi gila atau tidak, kamu akan tahu. Setelah kamu mencobanya. Dev tersenyum dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat tubuh Dev tiba-tiba tertutup sisik emas, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, biksu bermata satu itu sedikit mengernyit. Setelah melihat ini, Penatua Sun tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Dev, Anda dan murid Paviliun Wantong kami akan berperang melawan musuh bersama-sama. Saya akan membantu Anda setelah saya membunuh yang bermata satu pria. Tidak perlu, kalian murid Paviliun Wantong terlalu lemah, jangan mati sia-sia. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika para murid Paviliun Wantong mendengar ini, mereka semua sangat marah. Banyak dari mereka berada di tingkat kekuatan ketiga atau keempat, banyak dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, yang lebih tinggi dari Dev. Sekarang Dev benar-benar mengatakan bahwa kekuatan mereka rendah. Bukankah ini memalukan? Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Penatua Sun juga merasa bahwa Dev agak terlalu sok, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa kekuatan orang lain rendah. Tetapi saat ini, Penatua Sun tidak dapat menyangkal Dev, jadi dia hanya bisa berkata, baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan cepat dan datang ke sini untuk membantu Anda. Sebaiknya aku mengambil keputusan cepat dan pergi membantumu. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Kemudian cahaya putih menyala, dan di samping Duyan, seorang pemuda yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, kepalanya terbang tinggi dalam sekejap.
Bab 3713, Rahang ternganga karena terkejut. Bunuh dengan satu pedang. Namun, tidak ada yang bereaksi. Dev sedang memegang pedang pembunuh naga, dan darah masih menetes dari bilah pedang pembunuh naga. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua murid Paviliun Wantong menarik napas. Baru saja mereka marah karena Dev meremehkan orang lain. Sekarang semua orang tercengang, seorang kultivator tingkat keempat di alam kesengsaraan sebenarnya dibunuh seketika oleh kultivator alam kesengsaraan tingkat ketiga tanpa ragu-ragu. Bahkan jika biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan ingin membunuh biksu alam kesengsaraan tingkat 4, dia tidak dapat melakukannya dengan cepat dan lancar. Penatuasun juga terkejut. Dia tidak menyangka Dev begitu kuat. Dari pedang itu saja, dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Beku bermata satu itu memandangi saudara lelakinya yang telah meninggal dan sangat terkejut. Lalu dia berteriak dengan marah, "Nak, kamu mencari kematian, bunuh aku." Biksu bermata satu itu melompat, dengan pedang di tangannya dipenuhi kabut hitam, dan langsung menuju ke arah Dev. "Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti Tuan Dev sama sekali." Elder Sun juga melompat, dengan penampilan Dev barusan, kepercayaan diri Elder Sun meningkat pesat. Penatuasun mengikuti biksu bermata satu itu ke dalam pertempuran sengit. Selusin pembudidaya iblis yang tersisa datang untuk menyerang Dev. Teknik pedang 9 bayangan. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan kemudian sosok-sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada 7 Dev yang identik, semuanya mengenakan baju besi emas, memegang pedang pembunuh naga, dan menatap para pembudidaya iblis dengan mata pembunuh. Lebih dari selusin pembudidaya iblis tercengang ketika mereka melihat begitu banyak Dev yang identik tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi juga para biksu di Paviliun Wantong dan pesawat itu tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti teknik apa yang digunakan Dev, dan bagaimana dia bisa memunculkan begitu banyak dirinya sekaligus. Mana yang benar? Jangan takut, ini ilusi, semuanya palsu, serang saja. Biksu bermata satu itu melihat adik laki-lakinya ditahan oleh Dev, jadi dia berteriak keras. Dengan begitu banyak Dev yang tiba-tiba muncul, jelas sekali bahwa mereka menggunakan ilusi untuk membingungkan mata semua orang. Setelah mendengar kata-kata biksu bermata satu, lebih dari selusin pembudidaya iblis mulai menyerang lagi. Lebih dari selusin harta karun dari berbagai jenis datang bersama-sama ke arah Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan langsung melompat tinggi. Ketika Dev melompat, lebih dari selusin pembudidaya iblis segera membidiknya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah wujud asli Dev, dan yang lainnya semuanya adalah hantu. Dev menginginkan efek ini. Selusin pembudidaya iblis melompat dan langsung menuju ke tubuh Dev. Tidak ada yang memperhatikan klon Dev di bawah. Tapi saat selusin pembudidaya iblis ini menyerang Dev, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang mereka. Para pembudidaya iblis ini terkejut, mereka mengira murid Paviliun Wantong telah mengambil tindakan. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa klon Dev yang mereka abaikan sebenarnya datang untuk membunuh mereka dengan pedang pembunuh naga di tangan mereka. Para pembudidaya iblis ini sangat terkejut sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan 6 atau 7 dari mereka langsung terbunuh. Kali ini, setengah dari orang-orangnya tersesat. Apa yang sedang terjadi di sini? Sial, bisakah klon yang ditransformasikan juga membunuh orang? Klon ini sepertinya bukan ilusi sama sekali. Sepertinya setiap klon memiliki auranya masing-masing. Itu terlalu menakutkan. Apakah anak ini benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga? Entah itu murid Paviliun Wantong atau orang-orang di pesawat, semua orang melihatnya dengan kaget, mata mereka hampir jatuh karena terkejut. Biksu bermata satu itu mengikuti Penatuasun untuk bertarung dan tidak menyadarinya. Ketika dia melihatnya sekilas dengan santai, dia langsung tercengang. Selusin anak laki-laki yang masih hidup dan menendang sekarang setengah mati dalam sekejap mata. Dia tidak mengerti bagaimana Dev melakukannya. Pada saat biksu bermata satu itu terkejut, Penatuasun mengambil kesempatan itu dan menamparkan dada biksu bermata satu itu, menjatuhkan biksu bermata satu itu jauh-jauh. Bersambung.